Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Nice to see you again, my dear students, and welcome to our English class with me, Miss Yuni. Today we are going to learn about two kind of tenses. They are simple past tense and present perfect tense. It is used to tell about past event. Dalam mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lampau, kita bisa menggunakan simple past tense dan present perfect tense. Dalam video ini, kita akan belajar perbedaan terhadap dua tenses tersebut, kemudian mempelajari fungsi sosialnya dan juga struktur teksnya. In expressing something that happened in the past, we can use both of them, simple past tense and present perfect tense. But they are different and used in the different context. So, how are they different? Let's pay attention to this following dialogue. Good morning, Suli. I didn't see you yesterday. Where were you? I went to my grandmother's house with my family. I am sorry not to tell you early. I see. By the way, have you done your formative test? No, I haven't. I have got some notes about the materials. Do you need my help? That's very kind of you. Thank you. My students, based on the dialogue, there are some sentences use simple past tense and there are some sentences use present perfect tense. Can you identify which one belongs to simple past tense and which one belongs to present perfect tense? Now, it's time to discuss. Based on the dialect, there are three sentences use simple past tense. The first one is, I didn't see you yesterday. Where were you? And I went to my grandmother's house with my family. Sebelum kita ke rumus dari simple past tense, ada baiknya kita mengenali karakteristik umum dari tenses tersebut. Simple past tense menggunakan kata kerja kedua dan juga to be. Seperti contoh pada nomor 1, I didn't see you yesterday. Saya tidak melihat kamu kemarin. Kejadian tersebut terjadi kemarin dan telah selesai terjadi. Pada kalimat negatif, kalimat simple past tense menggunakan did juga diikuti oleh not. Biasanya disingkat menjadi didn't. Untuk kalimat kedua, where were you? Di mana kamu? Kejadian tersebut terjadi telah lampau, menanyakan keberadaan. To be yang digunakan di sini adalah were. To be untuk simple past tense. Kemudian yang ketiga, I went to my grandmother's house with my family. Di sini kalimat tersebut menggunakan kata kerja kedua dari pergi, yaitu went. Saya pergi ke rumah nenek bersama keluarga saya. Kejadian ini sudah terjadi dan sudah selesai terjadi. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah dari contoh tersebut kalian bisa mengenali karakteristik umum dari simple past tense? Mari kita lanjutkan membahas kepada contoh kalimat yang menggunakan present perfect tense. My students, there are two sentences use present perfect tense. They are, have you done formative test? I have got some notes about the materials. Di sini terdapat dua kalimat yang menggunakan present perfect tense, yaitu have you done formative test? Apakah kamu telah melakukan tes formatif?
Yang kedua, I have got some notes about the materials. Saya telah mendapatkan beberapa catatan tentang materi tersebut. Nah, ciri-ciri umum atau karakteristik dari kalimat present perfect tense adalah menggunakan have atau has diikuti oleh kata kerja ketiga. Pada kalimat pertama, kalimat ini menggunakan have, kemudian diikuti kata kerja ketiga dari melakukan, yaitu done. Have you done formative task? Untuk kalimat kedua adalah menggunakan have, kemudian juga diikuti oleh kata kerja ketiga dari mendapat, yaitu got. I have got some notes about the materials. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sampai di sini kalian mengerti ciri-ciri umum dari present perfect tense? Sekarang kita lanjut kepada fungsi sosial dari kedua tenses tersebut. Let's check it out. Simple past tense and present perfect tense. From the definition, simple past tense, it is used for action that happened in the past and is over, done, or finished. Nah, murid-murid, dari fungsi sosial kalimat simple past tense di sini adalah digunakan untuk sebuah kejadian yang terjadi di masa lampau dan kejadian tersebut sudah terjadi, sudah selesai, dan sudah berakhir. Untuk contoh di sini adalah Sarah lived in Jakarta for 5 years. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita bandingkan dengan fungsi sosial dari present perfect tense. Present perfect tense, it is used for action that is start in the past, but it is still true or ongoing today. Kata yang berwarna merah menggunakan kunci perbedaan dari fungsi sosial kedua tenses tersebut. Nah, contoh dari present perfect tense di sini adalah Sarah has lived in Jakarta for 5 years. Mari kita lihat ciri-ciri yang digunakan dalam kalimat past tense. Di sini menggunakan kata kerja kedua, yaitu di sini dia menggunakan has dan juga kata kerja ketiga yaitu live. Nah, murid-murid, pada kalimat simple past tense, Sarah tinggal di Jakarta selama 5 tahun dan ada kemungkinan besar dia sekarang tidak tinggal lagi di Jakarta. Kalimat ini hanya untuk menginformasikan bahwa 5 tahun yang lalu Sarah tinggal di Jakarta. Bagaimana dengan present perfect tense? Nah, kejadian present perfect tense juga terjadi di masa lampau, tapi juga ada kemungkinan bahwa kejadian tersebut masih ongoing atau masih berlanjut. Contohnya, Sarah telah tinggal di Jakarta selama 5 tahun. Ini berarti bahwa dia mulai tinggal dari 5 tahun yang lalu dan sekarang Sarah masih tinggal di Jakarta. Nah, itu adalah perbedaan dari penggunaan simple past tense dan present perfect tense. Jika simple past tense digunakan untuk menjelaskan kejadian yang telah selesai terjadi di masa lampau, kemudian present perfect tense menjelaskan kejadian yang mulai terjadi di masa lampau dan kemungkinan besar masih terjadi di masa yang sekarang. Nah, murid-murid, mari kita berpindah ke structure of the text simple past tense and present perfect tense. Let's check it out. Nah, the first we are going to discuss about the text structure of simple past tense. Nah, as I said at the beginning of our videos, nah, jadi karakter dari simple past tense adalah menggunakan kata kerja kedua. Dalam tenses terdapat 2 jenis kalimat, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja.
Sedangkan nonverbal kalimat yang menggunakan to be, kata sifat, kata keterangan, dan lain-lain. Mari kita bahas yang verbal terlebih dahulu. Rumus kalimat positif untuk verbal adalah subjek, kata kerja kedua diikuti oleh objek. Contoh kalimatnya adalah she bought a new shirt yesterday. Untuk kalimat negatif, ciri-cirinya adalah subjek diikuti did, diikuti oleh not, dan juga kata kerja pertama. Dalam kalimat negatif, kita tidak menggunakan kata kerja kedua, melainkan kembali ke kata kerja pertama. Contohnya, she didn't buy a new shirt yesterday. Untuk kalimat interrogatif, kita menggunakan did di depan kalimat yang berfungsi sebagai apakah. Dengan rumus sebagai berikut. Did plus subject plus verb 1 diikuti oleh objek. Did she buy a new shirt yesterday? Dia membeli sebuah kaos baru kemarin. Dia tidak membeli sebuah kaos baru kemarin. Apakah dia membeli sebuah kaos baru kemarin? Nah, murid-murid, kira-kira seperti itu penjelasan untuk kalimat verbal. Now, how about non-verbal sentences? Let's we discuss. There are 3 forms or formulas of non-verbal sentences. The first one is positive, negative, and interrogative. Nah, murid-murid, dalam kalimat nonverbal kita bisa menggunakan to be dan juga kalimat adjective, adverb, dan lain-lain. Juga bisa menggunakan kata benda di sini. Sebagai contoh, dalam kalimat positif rumusnya adalah subject diikuti to be diikuti object. Contohnya, they were at home last night. Untuk kalimat negatif, subjek diikuti to be, diikuti oleh was were, juga jangan lupa tambahkan not, diikuti oleh objek. They weren't at home last night. Untuk kalimat interrogatif, to be-nya kita letakkan di depan, was or were, ditambah subjek, ditambah objek. Were they at home last night? Coba kalian cari perbedaannya. Kalimat yang pertama menjelaskan tentang they were at home last night. Mereka berada di rumah kemarin malam. Kalimat negatif menjelaskan mereka tidak berada di rumah tadi malam. Kalimat pertanyaan menjelaskan apakah mereka berada di rumah tadi malam. Penggunaan rumus harus disesuaikan dengan pola yang ada. Dalam kalimat positif menggunakan was were, kalimat negatif diikuti oleh not, kalimat interrogatif to be-nya yang berada di depan. Nah, murid-murid, sekarang kita akan membahas perbedaan was and were, when we use were and when we use were. Was is the to be for subject I, she, he, and it. And for were, to be yang digunakan untuk subjek you, they, and we. Nah, my students, do you understand about my explanations? Now let's move to the present perfect tense. Now we are going to learn about the text structure of present perfect tense. The first one is the verbal sentences, and then the second one in the non-verbal sentences. There are some formulas here and the example, and then I'm going to explain to you. The first is we are going to discuss about verbal sentences. Ada 3 rumus di sini.
positif, negatif, dan interrogatif. Dalam kalimat positif, rumusnya adalah subject diikuti have has diikuti verb 3 atau kata kerja ketiga. Dalam kalimat positif, subject diikuti have has diikuti not and verb 3. Dalam kalimat positif, have has-nya berada di depan, kemudian diikuti subject and then diikuti verb 3. Contoh kalimatnya adalah she has studied for 2 hours. Dia telah belajar selama 2 jam. Itu berarti bahwa dia mulai belajar 2 jam yang lalu, kemudian sampai sekarang dia masih belajar. Dalam kalimat negatif adalah she hasn't studied yet. Dia telah tidak belajar atau dia belum belajar. Dalam kalimat interrogatif adalah has she studied yet? Sudahkah dia belajar? Sekarang kita berpindah ke non-verbal sentences. Rumus kalimat non-verbal untuk kalimat positif adalah subject ditambahkan have has diikuti oleh to be yaitu been. Perlu kalian lingkari di sini adalah to be yang digunakan untuk present perfect tense adalah been. Oke. Untuk kalimat negatif rumusnya adalah subject have has ditambah not ditambah been. Untuk kalimat interrogatif, have has-nya berada di depan, kemudian diikuti oleh subject, kemudian diikuti oleh been, and then bisa ditambahkan objek atau kata keterangan. Contoh dalam kalimat adalah she has been in Jakarta for a year. Dia telah berada di Jakarta selama 1 tahun. Dalam arti dia telah ada di Jakarta dari 1 tahun yang lalu hingga sekarang. Untuk kalimat negatif, she hasn't been in Jakarta for a year. Dia tidak berada di Jakarta selama 1 tahun. Yang ketiga, she has she been in Jakarta for a year? Apakah dia telah berada di Jakarta selama 1 tahun? Nah, my students, I would like to explain you about the differences of using the have and has for the present perfect tense sentences. Jika kamu ingin menggunakan have berada setelah subjek I, you, they, and we. Sedangkan has diikuti setelah subjek I, she, he, it. Nah, murid-murid bagaimana? Saya harap kalian mengerti perbedaan dan penggunaan struktur kalimat dari simple past tense dan present perfect tense. Well, my students, that's all for today's lesson. I hope you can get a lot of information and knowledge from this video. Thank you for your attention. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.